Shalom. Selamat datang di Domus Fidei. Boleh dong lihat kanan kirinya, kasih senyuman yang terbaik. Oke. Hari ini tema DF kita adalah wisdom. Dengan tema besar kita restore atau bahasa Indonesianya memulihkan. Dan pembicara kita pada hari ini adalah C. Angelin atau yang biasa kita kenal dengan C. Inge dari JSM. Kalau minggu lalu tema kita adalah purity, bagaimana kita mengenal apa itu kekudusan dan bagaimana cara kita mengusahakan hidup yang kudus. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang hikmat atau wisdom. Apakah kita benar-benar sadar sih akan firman Tuhan dan apakah kita benar-benar mau mengikutinya? Kemudian sebelum kita mulai di bawah akan ada JSM Kids, jadi yang buat anak-anak yang mungkin mau ikut juga mendengarkan firman, berkreativitas, bisa turun ke bawah. Kemudian semuanya sudah siap memuji Tuhan? Enggak ada jawaban. Semua sudah siap memuji Tuhan? Oke, mari kita bangkit berdiri. Saya mau undang tim pujian. Shalom. Belum ada suaranya. Shalom. Shalom. Yang di belakang boleh ke depan. Kita mau sama-sama memuji Tuhan malam hari ini. Berikan senyuman yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Smile. Oke. Boleh salaman, boleh smile, memberikan senyuman yang terbaik. Oke. Nah, satu lagu yang membuka Domus Fidei kita pada malam hari ini, saya mau semua teman-teman sama-sama bergoyang, sama-sama bersuka cita malam hari ini, karena kita tahu bahwa Yesus adalah sahabat kita, Yesus yang akan selalu bersama dengan kita. Kita mau bergoyang buat Tuhan, amin. Yes, goyangkan badannya, yuk. Kita percaya sukacita Tuhan malam hari ini ada di tempat ini. Yeay. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Siap-siap kakinya, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Lebih semangat lagi ya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Sama-sama katakan, Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Yuk sama-sama goyang, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua
Mari kita mau mulai persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau pada malam hari ini Engkau yang boleh memanggil setiap kami, Engkau yang boleh memilih setiap kami Tuhan. Kami percaya bukan merupakan suatu kebetulan kalau kami boleh hadir pada malam hari ini. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Biarlah saat ini Engkau yang boleh memberkati setiap kami, memberkati setiap jalannya persekutuan doa kami ini Tuhan. Dari awal sampai akhir, biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh tercurah pada malam hari ini dan boleh menjamah setiap kami Tuhan pada malam hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau bawa setiap hati kami untuk boleh memuji Engkau, untuk boleh meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau Bapa kami yang sungguh baik, Allah kami yang sungguh setia. Yesus, kami bersyukur. Mari kita boleh ingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Betapa Tuhan begitu mengasihi kita, betapa Tuhan begitu memberikan berkat-Nya yang melimpah bagi setiap kita. Saat ini kita mau menaikkan setiap ucapan syukur, menaikkan setiap pujian kita yang terbaik untuk Bapa yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Mari kita boleh angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Kami mau naikkan setiap pujian syukur kami yang terbaik Tuhan, hanya untuk Engkau. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kita mau katakan sekali lagi, Tuhan, Kau sungguh besar, sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh anugerah-Mu mempesona kami Tuhan.
bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk setiap keluarga kami mau bersyukur Tuhan. Yes Lord, semakin hari semakin bertambah kasih-Mu dalam kehidupan kami. Semakin bertambah besar anugerah. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita mau katakan, Yes Lord. Tak terhitung kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Yes. Semakin bertambah
bagi Tuhan lebih lagi. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Siapa yang percaya boleh angkat tangannya dan katakan amin. Yes. Yuk. Katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh. Ya, kota benteng perlindungan kita. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang benar. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sama-sama kita mau melompat bagi Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan. Namanya Tuhanku, yes. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang dekat. Gunung batu keselamatanku, dengan kita mengatakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama. Yes, ada kuasa di dalam nama Yesus, nama yang di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Kita mau serukan nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Segala nama. Yes. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama
Tuhan? Masih. Boleh silahkan duduk. Ya. Ya, boleh tarik nafas. Sudah capek lompat-lompat. Saatnya untuk membagikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada yang mau membagikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya? Cice Kris? Yeay! Cice Kris. Shalom. Nama saya Christine, saya mau sharing sedikit. 2 minggu lalu saya itu masuk IGD karena saya alergi obat. Karena alergi obat makanya dilarikan ke IGD. Tapi lewat itu akhirnya ketahuan kalau saya ada sakit dan harus segera ditangani. Jadi dari situ saya merasa kayak Tuhan kasih alergi obat supaya saya pergi berobat karena memang yang tahu saya memang saya sering sakit-sakitan, jadi kayak selalu disuruh bilang pergi check up, enggak mau bandel. Jadi akhirnya Tuhan kasih satu hal baru mau pergi berobat. Terus yang kedua yang saya mau syukuri, setiap kali saya berdiri di sini saya selalu mensyukuri betapa saya bersyukur berada di dalam komunitas ini. Ketika kemarin saya sakit, yang telepon saya tidak putus-putus, yang datang di rumahku tidak putus-putus, semua makanan berhari-hari itu tersedia, obat segala macam. Bahkan ketika saya harus pergi berobat, bukan saya yang cari dokter, teman-teman saya yang sibuk carikan dokter, bagaimana saya harus berangkat dan segala macam itu mereka yang bantu cover sampai saya bisa betul-betul berangkat. Dan kayak Tuhan sediakan semuanya, jadi kayak bahkan karena berangkat itu mendadak tiketnya cukup mahal. Jadi saya ada doa sama Tuhan, Tuhan tiketnya mahal sekali. Tiba-tiba Tuhan juga kasih cukupkan semuanya dengan cara yang luar biasa. Begitu saja. Terima kasih. Puji Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ada lagi yang mau bagikan? Oke, silahkan. Shalom. Sebenarnya saya tidak ada dorongan Roh Kudus untuk naik, tetapi karena anak ini naik, saya harus naik. Kenapa sharingnya begini? Beberapa waktu yang lalu, waktu kita berpersekutuan doa, ada satu doa yang terbersit dalam hati dan pikiranku kira-kira seperti ini. Tuhan, saya rindu anak-anak yang lari-lari itu, waktu itu ada anak-anak lari, bisa ada ruangannya sendiri. Kalaupun tidak ada orangnya Tuhan, atau panitia pengurus yang bisa handle, enggak apa-apalah Tuhan, biarlah saya yang jadi pengurusnya. Saya sanggup, saya kuat untuk urus atau temani anak-anak lari-lari. Tapi yang menariknya Tuhan menjawab doaku itu ketika, sudah jalan berapa tahun Bu? 7 ya? Lebih dari 7 dia menjadi kepala sekolah JSM Kids. Dan ketika dia mengurus anak-anak kids, mau tidak mau saya akan ikut ambil bagian dalam urus anak-anak. Nah sekarang anak yang larinya mana? Nah ini dia. Jadi anak-anak lari yang bisa pegang kayaknya hanya saya dan Abang Willy kayaknya. Jadi nanti next saya minta tolong Bro Willy untuk bantu saya kalau ada anak-anak yang seperti ini. Kita bekerja sama bersama-sama Bro. Jadi puji Tuhan, Tuhan menjawab apa yang menjadi kerinduanku bahwa anak-anak bisa berpersekutuan berdoa bersama-sama. Setelah ini anak akan saya bawa turun ke bawah supaya dia bisa berpede bersama-sama dengan teman-temannya di bawah. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Doa yang sudah terjawab ya. Oke. Ada lagi, satu lagi terakhir yang mau membagikan kebaikan Tuhan, ada? Cime. Dari sisi sebelah sini sudah, sebelah sini belum.
Mungkin ada yang baru ada yang baru ikut camp kayaknya, camp Priskat ya. Saya ada beberapa ada yang baru pulang camp, mungkin ada yang mau di-sharingkan tentang kebaikan Tuhan selama mengikuti camp atau apapun. Apakah ada? Oke, kalau tidak ada, saat ini kita boleh kembali menenangkan hati kita boleh kembali fokus saat ini untuk boleh menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Bapak yang baik, saat ini kami mau rindu untuk masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami tahu hanya di dalam Engkau kami boleh mendapatkan kedamaian, kami boleh mendapatkan sukacita. Kau yang boleh mengetahui setiap kerinduan hati kami Tuhan saat ini. Kami mau bawa setiap hati kami, setiap kerinduan kami Tuhan untuk mau datang sujud untuk menyembah Engkau. Bapa di atas segalanya, Raja di atas segala raja. Ini setiap kami Tuhan, kami mau datang untuk boleh menyembah Engkau. Boleh rasakan Engkau Yesus. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Memulihkanku, Yesus Engkau yang ku sembah. Mari kita mau naikkan setiap penyembahan kita yang terbaik. Kami mau datang menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku bawa segenap hatiku. Ini pujian terbaik kami Tuhan. Kami tahu Kau rindukan kami. Yes. Lebih dari segalanya, ku rindu di dekat-Mu. Kami datang
bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Sungguh kuasa-Mu bekerja saat ini Tuhan. Yes Lord, memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kau yang kami sembah Tuhan, Kau yang kami tinggikan, Raja di atas segala raja, Bapa kami yang kekal, Bapa kami yang berkuasa. Ini kami Tuhan, kami datang menyembah-Mu, membawa hati kami, membawa hidup kami, datang sujud menyembah-Mu. Oh, mari sembah Dia, mari sembah Raja. Oh, kami menyembah-Mu. Kau yang termulia, Kau yang termanis Tuhan. Tiada kata yang dapat menggambarkan betapa kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kedamaian, arti aman di dalam tangan-Mu. Oh,
Tuhan, ini kami. Lihat setiap hati kami yang ada di tempat ini. Benar, Yesus. Yesus. Kami rindu Tuhan, Engkau sungguh melawat setiap hati kami. Amin. Melalui setiap kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan. Tuhan, berfirmanlah, curahkan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kami boleh mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Kami boleh mengerti, kami boleh mengaplikasikannya dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah kasih karunia Tuhan mengalir kepada setiap kami, juga kepada hamba-Mu yang akan membawakan firman ini. Urapi setiap hati, pikiran, bibir hamba, sehingga setiap perkataan dan pikiran hamba hanya tertuju kepadamu, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat malam. Perlukah memperkenalkan diri? Nama saya Angelin, saya biasa dipanggil Inge. Saya seorang ibu dari 2 putra dan 1 putri. Saya berkomunitas di JSM sudah kurang lebih 12 tahun. Ya, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang wisdom. Apa itu wisdom? Bijaksana, bijaksini. Apa lagi? Wisdom. Kalau dari kata wisdom sendiri itu berarti hikmat atau kebijaksanaan. Tetapi kalau kita memakai kata hikmat itu lebih ke arah batin. Kalau kita pakai kata kebijaksanaan itu lebih ke arah level kepintaran, level pemikiran. Jadi seperti kalau hikmat itu agak berhubungan dengan hal yang rohani, batin. Kalau kebijaksanaan lebih berhubungan dengan dunia atau umum. Wisdom atau kebijaksanaan dalam arti umum. Kalau saya simpulkan dengan bahasaku sendiri, wisdom atau kebijaksanaan itu adalah kemampuan atau kepandaian di mana kita menggunakan akal budi untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai kesimpulan yang benar. Kau tahu sekali Justin. Tapi agak lebih tinggi deh sedikit. Jadi hikmat atau kebijaksanaan itu kemampuan untuk mencapai, enggak bisa. Terlalu pendek sering. Enggak bisa lagi ya. Oh, oke. Jadi kepandaian atau kemampuannya kita untuk gunakan akal budinya kita untuk mencapai sesuatu. Jadi tetap akal budi itu tetap berperan dalam wisdom ini. Wisdom pada malam hari ini itu yang kita bicarakan wisdom atau hikmat dari Tuhan. Bukan wisdom atau hikmat secara dunia atau secara umum. Seringkali kita itu menyamakan pengetahuan dengan hikmat. Orang yang pintar itu adalah orang yang berhikmat atau orang yang bijaksana. Tetapi tidak. Orang pintar belum tentu berhikmat. Tetapi kepintaran dan pengetahuan adalah alat supaya kita bisa mencapai hikmat itu. Supaya kita bisa lebih berhikmat, lebih bijaksana lagi. Minggu lalu kita bicara tentang purity atau kekudusan. Bagaimana kita bisa mencapai hidup yang kudus. Tentu tidak mudah. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa ada juga apa namanya tuh drama-drama begitu toh.
kita sudah lihat melalui drama itu bahwa untuk hidup di dalam kekudusan dan menjaga kekudusan hidupnya itu tidak mudah. Maka dari itu kita butuh hikmat Tuhan supaya kita bisa tetap hidup di dalam kekudusan. Supaya kita bisa tetap menjaga kekudusan hidupnya kita. Di sini hikmat Tuhan sangat kita butuhkan. Tapi seberapa sering kita itu tidak mau ikut hikmat Tuhan. Kita mengabaikan. Ketika kita dibaptis, kita imani ya, kita sudah dicurahkan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ketika itu sudah ada di dalam diri kita, seharusnya roh hikmat yang adalah roh kebenaran juga itu ada dalam hidupnya kita. Yang menuntun kita dalam jalan-jalan hidupnya kita, yang menuntun kita ketika kita mau memutuskan sesuatu, kita mau ambil keputusan dalam hidupnya kita. Roh hikmat ini, roh kebenaran, Roh Kudus itu yang membimbing dan menuntun kita untuk memilih segala hal dalam hidupnya kita. Itu yang memimpin kita supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Kenapa kita harus hidup dalam kebenaran? Karena kebenaran akan memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari apa? Dari apa kebenaran memerdekakan kita dari apa? Dosa. Sehingga roh hikmat ini penting supaya kita bisa hidup dengan merdeka dari dosa dan hidup dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Sebagai anak-anak Tuhan, juga bukan cuma sebagai anak-anak Tuhan, semua orang punya tujuan hidup supaya kita bahagia, supaya penuh sukacita, supaya penuh damai sejahtera. Semua orang menginginkan itu. Tapi kita sering punya jalan sendiri. Kita sering pakai pikirannya kita sendiri. Kita tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan atau hikmat dari Tuhan. Kenapa? Karena hikmat Tuhan dan hikmat dunia itu bertolak belakang. Sangat berbeda. Sehingga kita selalu mau lebih memilih hikmatnya kita sendiri, pikirannya kita sendiri, jalannya kita sendiri. Hari ini kita mau belajar dari satu sosok, Samuel. Di mana pada bacaan hari ini kita mau belajar bagaimana Samuel mendapatkan hikmat Tuhan ketika dia mau mengurapi Daud sebagai raja. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Tampilkan. Kita baca bergantian nah. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu teman-teman ayat genap. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Jawabnya,
Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Kita perlu ketahui siapa Samuel ini. Dalam bacaan hari ini diceritakan bagaimana Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja. Padahal pada saat itu posisi Saul masih menjadi raja. Tetapi roh Tuhan dikatakan roh Tuhan sudah undur dari Saul dan Tuhan memilih Daud sebagai raja yang berikutnya. Samuel adalah hakim terakhir dari bangsa Israel. Jadi pada saat itu bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Mereka tidak punya raja. Karena satu-satunya raja bagi bangsa Israel adalah Tuhan sendiri. Pada saat itu Samuel itu adalah anak yang diminta-minta oleh mamanya. Namanya ini mamanya Samuel Hana. Papanya namanya Elkana. Mama dan papanya ini sudah lama menikah dan tidak dikaruniai anak. Tapi ini Elkana punya istri kedua namanya Penina. Dan ya dari dulu sampai sekarang kalau orang tidak punya anak, apalagi ada istri kedua, pasti itu istri pertama dihina-hina. Sama juga seperti Hana, mamanya ini Samuel. Setiap tahun keluarga ini pergi ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban. Bukan di Yerusalem, di Silo. Mempersembahkan korban di Silo. Setiap tahun juga ini Hana selalu merasa sakit hati karena kenapa? Kalau mereka serahkan korban kan ada jatah-jatahnya bagi mereka semua. Kalau kau tidak punya anak, kau cuma dikasih sedikit. Anakmu kan tidak ada. Nah, ini Penina selalu dapat jatah, anak-anaknya juga dia dapat. Jadi dia kayak bangga sekali begitu. Dan Hana semakin merasa terhina. Hana minta-minta anak dan dapatlah Samuel sebagai anak pertama. Dan Samuel dia persembahkan di Silo untuk menjadi anak muridnya ini Eli, Imam Eli. Singkat cerita Samuel itu hidup dalam kekudusan, dalam asuhannya ini Eli. Dan akhirnya dia menggantikan Eli sebagai imam di Silo. Ketika dia menggantikan Eli sebagai imam di Silo, dia yang mengurapi, dia hakim terakhir yang memimpin bangsa Israel. Tetapi karena anak-anaknya ini Samuel tidak hidup dalam kekudusan, mereka tidak hidup benar, maka bangsa Israel memberontak dan minta raja. Samuel berdoa kepada Tuhan dan meminta raja.
Dan diberikanlah Saul sebagai raja pertama, Daud sebagai raja kedua yang kita baca hari ini. Bagaimana Samuel mengurapi Daud sebagai raja. Bagaimana Samuel meminta hikmat Tuhan dalam setiap apa yang akan dia lakukan. Ketika dia diutus sama Tuhan untuk pergi urapi Daud sebagai raja, dia tuh sudah takut. Di awal-awal itu dia sudah bilang, bagaimana mungkin saya bisa mati, Saul bisa marah sama saya. Saul masih menjadi raja dan saya pergi urapi raja baru untuk menggantikan Saul. Tapi Tuhan kasih dia petunjuk. Tidak, pergi kau bilang kau bawa korban, persembahkan korban. Ketika dia tidak tahu apa-apa, ketika dia takut, dia tanya sama Tuhan dan Tuhan memberikan dia jawaban. Dan dia akhirnya pergi dan mengurapi Daud sebagai raja. Dalam bacaan ini dalam 1 Samuel 16 tadi ayat 6 kita lihat bagaimana Samuel sebagai manusia biasa juga kadang-kadang menyandarkan pikirannya dan pengertiannya sendiri. Dia agak sotak. Kita baca ayat 6. Munculkan ayat 6. Ada ayat 6, ini 5 Rey. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Jadi waktu Samuel pertama kali lihat anak-anaknya Isai, papanya Daud, ini Daud kayaknya 7 bersaudara, dia yang ke-7, 7 atau 8 Pokoknya Daud adalah anak yang bungsu. Tapi karena Daud ini penggembala domba, dia kecil-kecil orangnya, walaupun dia kayak perawakannya dibilang elok, tapi dia kayak kecil begitu ya. Bagi mata manusia, juga bagi Samuel, ini Daud tidak mungkin jadi, kalau bagi mata Isai, tidak mungkin ini Daud yang dipilih sama Samuel, karena dia kecil-kecil. Ini kakak-kakaknya yang lain semua itu kayak dibilang ini Eliab perawakannya bagus. Terus waktu Samuel pertama kali lihat Eliab, dan Eliab ini kan anak sulung. Kalau bangsa Israel itu kan anak sulung. Pokoknya agak istimewa lah. Jadi begitu dilihat ini Eliab langsung dia bilang, ih sungguh di hadapan Tuhan. Apa tadi? Telah berdiri. Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Dia tidak tanya Tuhan, Tuhan belum bicara, dia langsung sotak. Oh ini nih, kenapa? Karena Eliab bagus penampakannya. Tapi Tuhan bilang tidak. Di ayat 7 Tuhan bilang, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dari ayat 7 ini kita bisa tahu, oh ini Eliab perawakannya tinggi. Karena Tuhan bilang tuh bukan yang perawakannya tinggi. Bukan yang elok parasnya. Karena manusia hanya lihat apa yang ada di depan mata. Apa yang kita lihat, sejauh yang kita lihat, oh ini seperti ini. Langsung kita sota-sota, oh ini mi Tuhan, ku tahu mi. Tidak perlu lagi kita berdoa, sotak sendiri. Tapi untungnya karena saya percaya Samuel ini kan imam, dia juga nabi, dia juga hakim. Dan dia dikatakan hidup di dalam kekudusan. Jadi pasti dia punya relasi yang baik dengan Tuhan. Jadi begitu dia sotak sedikit langsung Tuhan bilang, tidak bukan itu. Dan kita baca selanjutnya ketika dibilang bukan ini, muncul lagi dikasih lihat anak yang kedua, ketiga dan seterusnya. Tidak ada yang dibilang oh Samuel sotak. Dia sudah tunggu oh Tuhan tidak bilang-bilang apa-apa. Kan Tuhan bilang dari awal, kepada siapa saya sebut itu mi. Nah, jadi anak yang berikutnya itu ketika Tuhan belum berbicara, dia cuma lihat bukan. Dia cuma lihat bukan. Sampai dia bilang oh tidak ada mi lagi anakmu. Soalnya ini belum ada. Ternyata baru dibilang, oh ada Daud, dia di padang sedang menggembalakan domba. Nah, dipanggillah Daud. Dan ketika Samuel lihat, pasti dalam hatinya Samuel pertama, ndak salah jini Tuhan.
Deh raja baru dia agak kecil-kecil begitu. Kan kalau raja itu atau presiden kita selalu bilang, wih gagahnya, tegap, berwibawa, wih luar biasa. Daud ini penggembala domba kodong, pasti tidak terlalu berwibawa menurutku, pandanganku sebagai manusia. Mungkin seperti juga itu Samuel dalam hatinya, tapi karena Tuhan bilang, ya ini maka dia urapi Daud sebagai raja. Apa yang kita mau belajar dari sini? Bahwa Tuhan itu, hikmat Tuhan itu jauh melebihi hikmatnya kita. Sepintar-pintarnya kita tidak bisa melihat ke depan. Mungkin kita bisa prediksi 1-2 hari ke depan, 1-2 bulan ke depan, prediksi. Tapi seberapa sering prediksinya kita salah? Seberapa sering kita itu tidak tahu kita ini mau bagaimana. Makanya kita sangat butuh hikmat Tuhan. Bagaimana supaya kita seperti Samuel bisa mendapatkan hikmat Tuhan. 1, mari kita minta dan doakan. Buka Yakobus 1 ayat 5-6. Di Yakobus 1 ayat 5-6 dikatakan apa? Kita baca sama-sama. Tetapi apabila di antara kamu, kita baca sama-sama, tunggu, ulang. 3, 2, 1. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dari Yakobus ini kita dinasehati. Yakobus ini banyak berbicara tentang bagaimana nasihat-nasihat, memberikan nasihat-nasihat kepada para pembacanya. Dalam Yakobus 1 ayat 5-6 ini dikatakan, kalau ada orang di antara engkau yang tidak mempunyai hikmat atau kekurangan hikmat, hendaknya dia minta kepada Allah. Bukan minta kepada teman, bukan minta kepada orang lain, tapi minta kepada Allah. Artinya doa. Minta kepada Tuhan. Punya relasi dengan Tuhan. Kedua, baca firman. Pasti ini Samuel rajin sekali baca hukum Taurat. Karena dia imam. Dia hidup di bait Allah di Silo. Kita bisa mengenal jalan-jalannya Tuhan tipis-tipis, walaupun kayak tipis-tipis begitu melalui firman-Nya. Apa yang dia firmankan. Kalau kita dalam komunitas JSM, doa dan baca firman sudah satu paket di dalam pujian penyembahan. Mari kita belajar untuk setiap hari minta hikmatnya Tuhan sebelum kita melangkah. Dan yang ketiga, bagaimana kita mau merendahkan hatinya kita. Supaya kita bisa mendapatkan hikmat Tuhan. Supaya kita bisa melakukan hikmat Tuhan dalam hidupnya kita. Kalau Samuel tinggi hati juga dia pasti bilang, masa Tuhan kau pilih Daud? Ini Elia paling bagus sekali mi Tuhan. Saya tidak mau dengar Tuhan, dia salah dengar kak barangkali. Mungkin kita sering seperti itu. Kalau kita merasa bahwa apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita itu tidak sesuai dengan keinginannya kita, seringkali kita kayak pura-pura tidak dengar atau pura-pura tidak mengerti. Besok saya dan tim dari BPK akan ke Mamuju untuk pelayanan SHDR. Jadi kan ada yang naik bus, ada yang naik pesawat. Sebenarnya dari awal itu saya juga kayaknya sudah bilang sama Angga, 2 aja pilihanku. Kalau bukan mobil pribadi, saya naik pesawat. Tidak ada sama sekali pemikiranku untuk naik bus. Tapi saya tidak tahu kenapa, saya tidak berdoa minta sebenarnya
secara khusus Tuhan kasih ke hikmat. Kira-kira ini saya naik bus atau naik pesawat atau naik mobil pribadi. Saya tidak pernah berdoa secara khusus itu. Tapi setiap hari saya berdoa untuk ini acara. Jadi saya lupa tanggal berapa. Pokoknya saya sudah bilang dan saya sudah pastikan saya antara naik mobil pribadi atau naik pesawat. Tidak mungkin naik bus. Saya tidak tahu kenapa pada satu pagi saya PP dan di dalam PP ku itu Tuhan kasih Kak naik bus. Hah? Tidak ada ini choice-ku untuk naik bus, tidak ada sama sekali saya punya planning. Waduh, kalau naik bus saya tidak bisa mau-maunya, apalagi naik bus dengan tim yang lain itu mereka berangkat jam 4 subuh coy. Aduh, luar biasa. Jadi itu sama sekali tidak ada dalam pikiranku, tapi waktu Tuhan kasih saya di dalam hatiku naik bus, saya langsung bilang, kenapa Tuhan? Kenapa saya harus naik bus? Saya orang logis, saya pasti bertanya kenapa dan mengapa. Sama Tuhan juga, ya saya seperti itu. Walaupun kadang tidak dijawab, tapi saya pasti secara alami saya akan bertanya kenapa saya harus naik bus. Dan dengan berjalannya waktu saya tidak ngotot juga sama Tuhan kenapa. Ya naik bus ya sudah naik bus. Dan saya meminta hikmat, jadi akhirnya saya naik bus malam. Saya tidak naik bus dengan tim yang lain, saya naik bus malam dengan berbagai pertimbangan. Dan di dalam persiapan-persiapan akhirnya Tuhan memperlihatkan kenapa saya harus naik bus dan kenapa harus naik bus malam. Dan satu hal, kenapa saya tidak boleh naik mobil pribadi, padahal yang paling saya mau adalah mobil pribadi. Kalau saya punya keinginan, saya mau naik mobil pribadi, kenapa? Saya mau-maunya jalan jam berapa, mau-maunya kita singgah, mau-maunya kita dalam perjalanan. Saya agak takut sebenarnya naik pesawat, apalagi dibilang naik pesawat ke Mamuju baling-baling. Saya sebenarnya itu opsi terakhir, saya paling mau naik mobil pribadi. Tapi pada akhirnya saya tahu bahwa kenapa saya tidak bisa naik mobil pribadi. Karena walaupun suamiku itu agak ngotot sebenarnya dia mau antar saya naik mobil pribadi. Tapi ternyata saya baru tahu hari Jumat yang lalu, ternyata anakku penamatan hari Sabtu. Itu saja suamiku sudah pusing, saya tidak ada di Makassar, anakku penamatan. Jadi tidak mungkin memang seandainya saya mau saya naik mobil pribadi, tidak mungkin karena suamiku harus menghadiri penamatannya anakku. Jadi di sana saya belajar bahwa Tuhan selalu memberikan hikmat kepada kita, kadang sekalipun kita tidak minta atau kita tidak sadar. Hikmat itu ada, roh kebenaran itu ada dalam dirinya kita masing-masing. Kita sadar atau tidak sadar, tetap dia ada. Kita pakai atau kita tidak pakai, tetap dia menuntun. Pilihan ada di tangannya kita. Kita mau taat, kita mau setia pada hikmat yang Tuhan berikan atau tidak. Karena kita itu harus sadar bahwa seringkali hikmat manusia, hikmat Tuhan adalah kebodohan bagi manusia. Dan seringkali kita itu banyak kali bersandar pada pengertiannya kita sendiri. Di dalam Alkitab ada satu tokoh yang sangat terkenal karena kebijaksanaannya. Siapa? Salomo. Tapi sebijaksana-bijaksananya Salomo, dia toh jatuh di dalam dosa. Jatuh dalam dosa apa? Banyak sekali istrinya. 1000 istri. Saya tidak tahu yang mana 300, yang mana 700 gundi atau istri sah. Saya tidak tahu, yang jelas 1000 semuanya. Dan dia ini adalah orang yang sangat berhikmat. Di dalam satu raja-raja itu diceritakan bagaimana itu Salomo ditawari sama Tuhan, kau mau minta apa? Dan dia minta hikmat. Betapa hikmatnya ini Salomo, betapa bijaksananya dia. Tapi dia toh tetap jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena dia bersandar pada pemikirannya sendiri. Dia anggap, dia berpikir, oh kalau saya kawini, kan dia banyak kawini itu istri-istri atau gundi-gundi dari
negeri-negeri lain, bukan dari Israel. Kenapa? Karena dia bilang, kalau saya kawini mereka, negeriku aman, saya juga tambah kaya. Kan berbesan, kan berkeluarga, tidak mungkin perang. Jadi dia punya pemikiran seperti itu, jadi dia kawin sana, kawin sini sebagai salah satu cara bahwa dia berpikir negerinya akan aman karena dia punya istri di mana-mana. Seringkali kita juga seperti itu. Roh kebenaran, roh hikmat ada dalam hidupnya kita pribadi lepas pribadi. Tapi seringkali kita andalkan hikmatnya kita sendiri, jalannya kita sendiri. Karena yang kita lihat di depan mata, yang kita lihat kenyataan, logis. Jadi kita berpikir, ya ini jalannya Tuhan. Padahal bukan. Jadi mari kita belajar untuk semakin peka untuk mengikuti tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya kita. Jangan kita merasa, oh saya ini sudah pengalaman, saya ini sudah biasa hadapi ini, hadapi itu. Saya sudah terbiasa, itu gampang sekali. Mari kita buka 1 Korintus 3 ayat 18 sampai 20. Baca lagi sama-sama supaya tidak ngantuk. 3, 2, 1. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Ketika kita mengandalkan hikmat kita sendiri, seringkali itu kita jalan dalam jalan-jalan yang sia-sia. Tetapi ketika kita bersandar kepada hikmat Tuhan, mari kita jadikan kita ini orang paling bodoh di dunia supaya Tuhan mencurahkan hikmatnya kepada kita. Kita tidak akan bisa menerima hikmat Tuhan kalau kita sok pintar. Atau kita sotak, karena kalau ibaratnya gelas, kita merasa gelasnya kita sudah penuh, saya tidak perlu menerima lagi. Tapi kalau kita merasa menjadi orang paling bodoh, orang paling lemah, gelasnya kita kosong, perlu selalu dan selalu diisi dengan hikmat Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Dalam 1 Korintus ini Rasul Paulus mau menasihatkan kepada kita supaya kita selalu mengandalkan hikmat Tuhan di dalam hidupnya kita. Bukan hikmatnya kita sendiri. Ada satu quote yang saya ambil, hikmat Tuhan membuat kita berkuasa. Hikmat manusia membuat kita dikuasai. Hikmat Tuhan membuat kita berkuasa. Berkuasa atas apa? Atas dosa. Supaya dosa tidak bodoh-bodohi kita. Supaya kita tidak hidup di dalam dosa. Tapi hikmat manusia membuat kita dikuasai. Dikuasai apa? Dosa. Dikuasai apa? Hobinya kita. Dikuasai apa? Kecanduannya kita. Dikuasai apa? Apa yang kita suka? Pekerjaannya kita. Apa yang kita andalkan dalam hidupnya kita. Mari kita jadi orang bodoh supaya Tuhan memberikan kita hikmat. Dalam Daniel 12 ayat 3 dikatakan apa? Mari kita jadikan ini motivasi supaya kita mau tetap mengandalkan hikmat Tuhan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti dan orang-orang bijaksana akan seperti
dan yang telah menuntun banyak orang kepada seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala dan orang bijaksana akan menuntun orang-orang yang ada di sekitarnya dan dia menjadi seperti bintang, menuntun dalam kebenaran dan orang bijaksana akan tetap untuk selama-lamanya. Sekalipun kita manusia biasa yang sering jatuh, Salomo juga jatuh, Samuel juga sempat sotak, kita juga. Mungkin seringkali kita tidak peka. Mungkin seringkali kita tidak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupnya kita. Tapi ketika kita mau minta, kita berdoa, kita mau membaca firman, kita mau rendah hati, kita mau punya relasi dengan Tuhan. Dan Tuhan menuntun kita, maka percayalah, sekalipun kita sering jatuh, kita akan tetap bercahaya dan tetap berdiri. Saya tutup dengan satu sharing bagaimana saya juga belajar untuk meminta hikmat Tuhan dalam pergumulan yang saya alami. 19 tahun yang lalu kan saya menikah. Pada saat itu sebagai manusia biasa, kalau kita pacaran pasti kita mau menikah. Dan pada saat itu saya pacaran kurang lebih 3 tahun dan merencanakan untuk menikah. Itu rencanaku. Tapi saya setiap hari bawa dalam doa. Dan pada saat 2 bulan sebelum saya menikah, kan kami bermasalah. Dia ditangkap polisi karena bermain. Dan akhirnya itu 2 bulan, genap 2 bulan sebelum kami menikah. Jadi 20 September saya menikah, 20 Juli dia ditangkap polisi. Dan itu hal yang sangat membuat stres. Semua persiapan sudah dilakukan, semuanya sudah diatur secara hikmat saya manusia. Saya sudah berdoa, saya sudah atur, saya sudah planning banyak hal. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi karena mau membuat kita lebih bijaksana, lebih kuat, lebih berhikmat. Pemikiranku pada saat itu ya ada sedikit kesombongan apa. Saya bilang sama Indra, kawin 3 tahun pacaran, apa sih yang saya tidak tahu dari kau? 3 tahun kita pacaran, setiap hari ketemu minimal 1 kali. Pagi, siang, sore, malam, hampir selalu ketemu. Itu at least paling kurang malam itu ketemu, kalau pagi, siang, sorenya itu tidak. Jadi saya pernah bilang sama dia begini, apalagi yang saya mau pacarkan, apalagi yang saya mau tahu tentang kau, semuanya saya tahu. Soal keuangan saya sudah pegang, saya yang atur keuangannya semuanya. Jadi saya bilang, sisa tidur kita tidak sama-sama, lebih baik kita kawin begitu ya. Karena ada satu ketakutan sebenarnya di dalam diriku pada saat itu, karena jujur pada saat itu ada beberapa temanku itu MBA. Dan itu hal yang sangat tidak saya inginkan. Karena saya aktif di gereja, saya berusaha menjaga kekudusan hidupku dengan caraku. Saya tidak mau pacaran terlalu lama, bagi saya 3 tahun itu cukup. Untuk apa lama-lama? Banyak sekali setan di mana-mana. Sampai pada saat saya bilang sama mamaku, "Mas, saya mau kawin." Dia bilang, "Kenapa?" Saya bilang, "Saya sudah lama pacaran." Terus dia bilang, "Kau tidak percaya diri?" Saya bilang, saya tidak mau sekali deh. Saya takut sekali. Saya harus, maksudnya untuk apa lama-lama tidak menikah. Saya takut sekali. Terus satu pertanyaannya mamaku, dia bilang begini, "Kau tidak percaya diri bahwa kau bisa jaga diri?" Saya langsung bilang, saya berusaha jaga diriku, tapi saya ini manusia biasa, saya bisa jatuh dalam godaan dan saya tidak mau. Jadi akhirnya saya memutuskan, saya mau menikah, dan muncullah masalah ini. Dan itu membuat saya sangat-sangat stres pada saat itu. Kenapa? Dia di penjara tidak menghasilkan uang, sedangkan saya sudah hitung di atas kertas, uang harus dihasilkan sampai saya menikah. Karena kami menikah itu secara mandiri, hampir semuanya uangnya kita begitu ya, secara mandiri.
Jadi semuanya sudah dihitung di atas kertas. Dan kalau dia masuk dalam penjara, dia tidak kerja dong. Bahkan dia mengeluarkan uang. Tiap hari saya pergi jenguk dia, bawakan dia makanan berapa. Memang setiap hari. Jadi akhirnya saya stres pada saat itu. Waktu saya tahu bahwa dia ditangkap karena main kartu. Ada satu kemarahan dan kekecewaan yang saya rasa. Saya bilang kenapa kita ini kan aktif dalam pelayanan. Kenapa kok pergi main? Memang dia main bukan asli penjudi, tidak. Tapi karena isi waktu dengan pegawainya, karena dia kan montir, tunggu pegawai lain pergi beli alat, dia dengan pegawainya semua main kartu. Dan pada saat itu saya ingat sekali itu Jenderal Sutanto untuk pertama kali dia naik dan dia mau membasmi perjudian. Jadi tidak ada sama sekali kau mau main domi cuma 500 rupiah tetap ditangkap. Dan sialnya dia 5 menit, dia baru 5 menit main sama pegawainya dan dia langsung ditangkap. Sebelumnya itu ada sepupunya main duluan dan dia lolos karena dia yang gantikan sepupunya. Jadi di sana saya belajar bahwa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi untuk membuat kita berhikmat. Kenapa? Karena waktu itu saya merasa gampang sekali kawin tinggal menikah. Semuanya saya sudah urus, saya sudah pintar, saya sudah tahu urus semuanya. Mau dari keuangan, bagaimana membina rumah tangga, kan sudah belajar. Saya agak-agak sok waktu itu. Jadi ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, saya banyak belajar bahwa sebelum saya memasuki rumah tangga dengan real, Tuhan sudah mengizinkan permasalahan yang sangat besar itu terjadi untuk menguji bagaimana kesetiaanku. Jadi waktu itu saya stres, saya kecewa sama dia, saya marah karena sebenarnya beberapa hari sebelumnya saya sudah bilang sama dia, jangan kau main, ini Jenderal Sutanto ini, kan saya tahu bilang dia biasa main sama pegawainya, saya bilang jangan kau main, keras gini baru naik, pasti dia berantas, langsung dia bilang, soknya dia bilang apa? Nah saya main setiap hari dengan polisi. Jadi pas waktu saya tahu bahwa dia ditangkap, saya marah sekali, saya kecewa, saya marah. Terus adiknya itu kan kenapa saya setiap hari juga ketemu karena dia akan jemput saya saya pergi mengajar. Jadi waktunya saya ini untuk dijemput dari mengajar, saya telepon dia. Dia enggak kasih tahu saya, bilang dia ini ditangkap, sudah ditangkap ini, dia enggak kasih tahu. Terus dia suruh adiknya jemput saya. Dalam perjalanan itu adiknya kasih tahu saya. Saya rasanya mau lompat dari motor. Hah? Bagaimana ini saya mau kawin? Jadi saya betul-betul merasa kecewa karena saya sudah peringatkan. Saya bilang, kok tidak menghargai begitu apa yang sudah kita rencanakan. Saya marah, terus satu hari saya masuk di dalam kamarku, saya kunci kamarku, itu dari pagi. Saya tidak mau angkat telepon siapapun. Calon mertuaku telepon kak di telepon rumah berkali-kali, saya tidak mau angkat. Terus mamaku ketuk-ketuk pintuku, dia kira saya mau bunuh diri barangkali. Jadi dia bilang, keluar kok, semuanya bisa dibicarakan, semuanya bisa diatur. Tapi saya bilang, tidak, saya mau di kamar. Dan mereka tidak tahu apa yang saya bikin di kamar. Jadi pada saat itu saya di kamar, saya berdoa, saya minta hikmat Tuhan. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak tahu mau berdoa apa. Karena ini masalah betul-betul sangat besar bagi saya tidak mengerti dan yang saya hadapi ini kan polisi. Akhirnya saya bilang saya serahkan sama kau dan saya minta hikmat Tuhan, apakah ini perkawinan harus diteruskan atau ditunda atau tidak sama sekali. Karena waktu itu saya marah sekali, saya bilang saya kecewa sekali pokoknya lah. Dan saya adalah orang yang idealis. Saya sudah punya visi dan misi seorang suami bagi saya. Dan dia sudah membuat itu cacat. Jadi itu sempat membuat saya mempertimbangkan kembali. Dan saya di sermon, saya berdoa. Sepanjang hari saya di kamar. Saya bilang Tuhan saya tidak tahu saya mau berdoa apa. Terserah. Tapi saya minta hikmat apa yang harus saya lakukan. Tidak banyak yang Tuhan bilang satu kalimat. Begitu banyak kebaikan yang dia lakukan dan satu kesalahan membuat kau ragu. Dan itu yang membuat saya akhirnya tidak usah banyak lagi bicara, saya sudah tahu
Tuhan mau apa. Saya percaya Tuhan mengizinkan ini terjadi untuk membuat kami lebih kuat di dalam perkawinan. Tidak seperti yang saya pikirkan, oh perbedaannya menikah dan tidak menikah adalah tidur bersama. Hanya itu, tapi ada banyak hal, sekalipun kita sudah bersama, menikah pun setiap hari itu kita harus belajar bagaimana menghadapi, bagaimana menerima kekurangan dan kelebihan. Kalau hal yang seperti kesalahan kecil ini saja saya tidak bisa tolerir, bagaimana dengan kehidupan selanjutnya. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan saya hikmat bagaimana saya bisa menghadapi itu, dan puji Tuhan kami tetap menikah dengan izin Tuhan, dengan caranya Tuhan, dengan kasih karunia-Nya Tuhan kami boleh menikah. Karena dia sudah keluar dari penjara satu minggu sebelum kami menikah. Jadi, H2 minggu tahu H2 minggu. Jadi 4 September itu dia keluar dari penjara dan ekspres bikin semua persiapannya. Dari sana saya belajar bahwa Tuhan itu seringkali mengizinkan masalah terjadi dalam hidupnya kita karena mau mengajar kita. Karena mau kita bersandar dan mengandalkan Dia, bukan mengandalkan pikiran dan egonya kita. Saya undang tim pujian, mari kita minta hikmat Tuhan dalam hidupnya kita. Sekalipun seringkali hikmat itu kelihatannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi percayalah, Tuhan yang melihat ujung dari apa yang kita rencanakan. Tuhan yang tahu rancangan sempurna dalam hidupnya kita. Sekalipun apa yang di depan mata tidak sesuai, tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri. Kita minta Tuhan memberikan dan menuntun kita dalam hidupnya kita. Walaupun seringkali kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Supaya Tuhan mau mengajar kita untuk memahami semua yang Dia inginkan. Supaya kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa. Dengan iman kita minta Tuhan memberikan hikmat. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mari kita ulangi. Seringkali kita tidak tahu jalan Tuhan dalam hidup kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya,
Kami serahkan diri kami, hidup kami ke dalam penyelenggaraan ilahi-Mu Tuhan. Ajar kami untuk memahami setiap rencana-rencana-Mu di dalam hidup kami. Karena begitu sering kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan. Begitu sering kami merasa kami ada di padang belantara yang tidak ada ujungnya, yang tidak ada jalan keluar dalam hidup kami. Seringkali kami tidak tahu bagaimana kami harus menjaga kekudusan hidup kami. Kami mau Tuhan, Kau curahkan hikmat-Mu kepada setiap kami di tempat ini. Agar hikmat-Mu itu selalu menuntun kami, mengajar kami untuk senantiasa hidup di jalan-jalan-Mu. Agar kami boleh hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Kami boleh hidup di jalan-jalan-Mu yang benar. Dan kami boleh menjaga kekudusan hidup kami. Hidup di dalam kebenaran yang Kau berikan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, beri kami hikmat-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Benar Yesus, ajar kami untuk boleh terus memahami apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Berikan kami terus kerendahan hati Tuhan untuk mau mendengar apa yang menjadi keinginan hati-Mu bagi setiap kami. Kau yang terus tuntun kami di jalan-jalan kehidupan kami Tuhan. Kami tahu kami tidak akan mampu dan kami tidak akan bisa tanpa kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kau yang boleh memberkati Cik Inge sekeluarga Tuhan. Terima kasih kalau Cik Inge boleh melayani kami pada malam hari ini. Biarlah Kau yang boleh memberkati seluruh kesehatannya, keluarganya, pekerjaannya. Biarlah semuanya Tuhan pelayanan. Dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau yang boleh memberkati setiap tangan-tangan yang boleh memberikan Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan dengan sukacita di hati. Dan biarlah setiap persembahan kami ini Tuhan dapat digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Terima kasih kepada pembicara kita pada malam hari ini, Cik Inga. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani serta umat sekalian yang sudah menyempatkan untuk hadir di DF pada malam hari ini. Saat ini kita akan menjalankan persembahan, bisa melalui amplop atau bisa scan QR di layar. Kemudian akan ada beberapa pengumuman. Yang pertama untuk DF selanjutnya. DF minggu depan
temanya adalah direction. Dengan tema besar masih sama dengan tema besar hari ini yaitu restore. Dengan pewarta kita yaitu Resa Aditya dari LOJF Jakarta. Tempatnya masih di sini di Aula Gotong-Gotong tapi jamnya jam 7.30. Kalau biasanya kita jam 7, nanti minggu depan kita akan mulai jam 7.30. Jangan lupa untuk mengajak teman-temannya ikut DF. Dan untuk yang punya anak juga bisa mengajak anaknya, akan ada JSM Kids lagi minggu depan di bawah. Jadi orang tuanya bisa ikut DF di atas, anaknya bisa ikut JSM Kids di bawah. Yang selanjutnya, untuk yang baru pertama kali datang ke DF. Untuk yang baru pertama kali datang ke DF, welcome home. Dan setelah ini boleh menuju ke meja aser. Siapa tahu dari aser menyediakan welcome gift. Kemudian yang mau tanya-tanya tentang sel juga boleh bertanya ke aser. Mejanya ada di sebelah kanan saya atau di sebelah kiri umat. Akan ada yang menjaga nanti. Kemudian yang terakhir saya mau undang Cik Angga selaku koordinator penjaring jiwa JSM untuk menutup doa pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita satu dalam doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk setiap undangan-Mu bagi kami untuk hadir pada persekutuan doa malam hari ini. Terima kasih kalau Engkau boleh mengundang setiap kami. Terima kasih kalau Engkau boleh menguatkan kami. Terima kasih kalau malam hari ini Engkau boleh memberikan kami kekuatan yang baru dan memberikan kami pengetahuan tentang hikmat-Mu. Bapa, sebentar lagi kami tahu sebentar lagi kami akan pulang dan kami lemah, biar kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh menjaga setiap kami, biar Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh mengingatkan kami untuk selalu berhikmat di dalam mengambil sebuah keputusan di dalam kehidupan kami. Sertai setiap perjalanan pulang kami, tibakan kami di tempat tujuan kami dengan selamat, tak kekurangan satu apapun. Bantu kami beristirahat dengan tenang sehingga besok pagi kami boleh bangun memuliakan nama-Mu. Kami juga mau berdoa untuk setiap pengurus PD di tempat ini. Tuhan yang berkati, Tuhan yang lindungi, dan Tuhan yang memberikan ide-ide dan hikmat agar dari hari ke hari PD kami semakin berkembang di dalam-Mu. Juga kami mau berdoa untuk setiap pelayan-Mu pada malam hari ini, untuk Inge, tim pujian, tim musik, sound system, multimedia, aser, dan tim doa syafaat, dan semua yang bertugas malam hari ini. Biar kiranya Tuhan boleh memberkati setiap mereka, tambahkan Tuhan berkat mereka, dan juga apa yang menjadi kerinduan semua orang-orang di tempat ini Tuhan boleh kabulkan. Terima kasih, kami mau tutup doa kami dengan Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Cek. Oke, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita mau kembali memuji Tuhan. Ada kuasa di dalam nama Tuhan. Amin. 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 Allah yang perkasa
Yesus